wabarakatuh. Hai, perkenalkan, saya Velia Hestika Putri dari Universitas Negeri Bengkulu, Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum Bagian Pidana dengan NPM B1A0222411. Saya dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tugas hukum pidana internasional dengan dosen pengampu Bapak Asep Suherman, SH.MH. Di sini saya akan menjelaskan tugas hukum pidana internasional. Saya memakai referensi buku Dr. Di Ajeng Wulan Kristianti, SH.LMM, Hukum Pidana Internasional. Saya di sini akan menjelaskan bagian bab 2, yaitu mengenai konsep kejahatan internasional inti. Kriminalisasi diartikan sebagai suatu proses memperhatikan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai tindak pidana yang biasanya disahkan dalam suatu undang-undang. Alasan atau syarat tindakan kriminalisasi bukan sekedar tindakan tersebut dilarang dalam hukum nasional suatu negara, namun tindakan tersebut harus bisa diancam dengan sanksi pidana bagi pelakunya. Inilah yang menjadi alasan mengapa pada tingkat internasional pengkriminalisasi tindakan yang dilakukan oleh individu baru berkembang pada era tahun 90-an. Sebelum era tersebut, aturan internasional berkenaan dengan tindak pidana tertentu masih menekankan pada kerjasama antar negara untuk mencegah dan menghukum jenis tindak pidana tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan definisi dan batasan kejahatan internasional inti. Pada awal abad ke-20, masyarakat internasional mulai mengakui bahwa terdapat jenis-jenis tindak pidana tertentu yang hanya bisa dicegah melalui kerjasama internasional antar negara, sehingga pengaturannya dituangkan dalam perjanjian multilateral. Kejahatan tersebut bisa dilakukan oleh sekelompok orang hingga organ negara, yang menyangkut kejahatan pemalsuan mata uang hingga perbudakan bahkan genosida. Misalnya, Konvensi menentang perbudakan pada tahun 1962. Kemudian, Konvensi penekanan pemalsuan mata uang tahun 1929. Dan Konvensi tentang genosida tahun 1948. Kemudian, Konvensi Jenewa tentang perlindungan tentara pada konflik bersenjata di darat, laut, dan perlindungan penduduk sipil pada tahun 1949. Kemudian Konvensi menentang penyiksaan CAT pada tahun 1984. Dan kemudian Konvensi larangan perdagangan narkotika pada tahun 1988. Serta Konvensi kejahatan transnasional yang terorganisir tahun 2000. Kejahatan-kejahatan tersebut diistilahkan sebagai Treaty-Based Crimes, perjanjian internasional yang mengkriminalisasi kejahatan tertentu tersebut mewajibkan negara untuk 1. Membuat peraturan perundangan yang mengkriminalisir tindakan tersebut. 2. Mencari, menghukum, dan mengekstradisi pelaku. Dengan demikian, peran hukum internasional berkaitan dengan kejahatan-kejahatan tersebut adalah sebagai alat untuk mengoordinasikan pelaksanaan yurisdiksi pidana dari negara-negara dan mendorong kerjasama antar negara. Mekanisme yang menguntungkan sepenuhnya pada kerja sama antar negara tersebut kemudian dikenal dengan istilah mekanisme tradisional. Latar belakang lahirnya mekanisme
tradisional ini dikarenakan terdapat kejahatan yang melanggar hukum suatu negara dan bersifat privat namun berdimensi internasional, di mana negara-negara memiliki keinginan yang sama membasmi kejahatan ini dengan bantuan kerjasama dengan negara lain. Mekanisme ini dinilai tidak berhasil dan tidak berjalan sesuai dengan rencana yang diharapkan ketika dihadapkan pada jenis kejahatan berdimensi internasional tertentu di mana negara kerap kali enggan untuk menegakkan hukum nasionalnya. Hal ini dikarenakan jenis kejahatan tersebut biasanya berkaitan dengan state criminality, di mana pelaku kejahatan tersebut biasanya berkaitan dengan state criminality melibatkan organ negara langsung atau tidak langsung. Nah, kejahatan yang melibatkan negara langsung, state criminality, kerap memiliki alasan untuk menghindar dari kewajiban negara untuk menuntut pelaku. Larangan melakukan intervensi terhadap urusan dalam negara lain. Pemberlakuan amnesti kekebalan bagi pejabat negara hingga tidak membedanya hukum nasional untuk mengadili pelaku seringkali dijadikan alasan untuk memenuhi penuntutan pelaku kejahatan yang melibatkan negara. Akibatnya kejahatan luar biasa tersebut dibiarkan tidak terhukum dan menciptakan iklim impunitas yang mendorong masyarakat internasional untuk membuat sebuah pengadilan internasional agar dapat mengadili pelaku kejahatan tersebut. Hal ini menjadi alasan lahirnya pengadilan pidana internasional, seperti yang diuraikan dalam bab sebelumnya, itu Mahkamah Nuremberg hingga ICC. Hal ini dapat dilihat dalam jenis kejahatan yang menjadi yurisdiksi pengadilan tersebut, yang kurang lebih sama, yakni kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan kejahatan agresi. Meskipun istilah yang digunakan berbeda-beda, Mahkamah Nuremberg dan Tokyo menggunakan istilah Major War Criminals, sementara ICTY dan ICTR menggunakan istilah Serious Violation dan ICC menggunakan istilah The Most Serious Crimes. Hingga saat ini Statuta Roma sebagai dasar pendirian ICC masih merupakan satu-satunya perjanjian multilateral yang paling komprehensif mengatur jenis-jenis kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan internasional. Meskipun hal ini tidak serta-merta mengartikan bahwa kejahatan internasional hanya sebatas pada apa yang diatur dalam pasal 5 Statuta Roma. Kejahatan-kejahatan tersebut juga dikenal dengan istilah Tribunal Crimes karena merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Pidana Internasional. Babe Rapa Sarjana bahkan menyebutnya dengan istilah Pure International Crime, kejahatan internasional yang murni, atau Core International Crime, kejahatan internasional inti. Istilah pure mencerminkan karakter unsur-unsur dari kejahatan tersebut. Murni lahir dari hukum internasional, termasuk institusi penegakannya lebih cenderung pada mekanisme internasional. Dengan kata lain, keseluruhan pengadilan internasional, termasuk pengadilan semula, mengkhususkan pelaksanaan yurisdiksi hanya kepada individu yang melakukan tindakan pidana sifatnya murni internasional. Istilah kejahatan internasional yang murni atau kejahatan internasional inti di atas memperlihatkan adanya subklas dalam kejahatan internasional. Meskipun hal ini tidak serta-merta mengartikan bahwa kejahatan
internasional lain bukan merupakan kejahatan internasional murni. Kejahatan internasional yang murni, jika dibandingkan dengan kejahatan yang berdimensi transnasional lain, secara fundamental dianggap paling memenuhi karakter internasional, dalam arti sesungguhnya sehingga layak dikriminalisasi secara internasional. Permasalahan penentuan batasan kejahatan internasional melahirkan dua pendekatan, baik hukum maupun filsafat. Pendekatan hukum mendasarkan pada praktik pengadilan pidana internasional dalam menentukan batasan kejahatan internasional, yang kemudian dikenal dengan pendekatan deskriptif. Sementara pendekatan filosofis lebih menekankan pada unsur kelayakan, dan keharusan secara moral suatu kejahatan untuk dikriminalisasi secara internasional, yang kemudian dikenal dengan pendekatan normatif. Kedua pendekatan tersebut sulit dipisahkan karena hukum pidana internasional pada akhirnya menginterpretasi batasan dari kejahatan internasional tersebut berdasarkan praktik pengadilan pidana internasional disertai dengan justifikasi bahwa kejahatan tersebut layak menjadi objek dari hukum pidana internasional. Satu, yaitu syarat keterlibatan negara. Casey dalam buku International Criminal Law menyatakan bahwa kejahatan internasional lahir dari terpenuhinya 4 unsur di bawah ini secara kumulatif, yakni sebagai berikut. Yang pertama, adanya pelanggaran terhadap aturan dari hukum kebiasaan internasional yang lebih dari atau diakui perjanjian internasional. Yang kedua yaitu aturan tersebut bertujuan untuk melindungi nilai yang penting bagi masyarakat internasional secara keseluruhan sehingga berakibat mengikat semua negara termasuk individu di dalamnya. 3. Adanya kepentingan universal dalam upaya pemberantasan kejahatan tersebut. Kemudian yang keempat, tidak adanya imunitas fungsional yang dinikmati pelaku yang merupakan agen negara baik de jure maupun de facto dari yurisdiksi pidana negara asing. Hal inilah yang menjadikan mekanisme penegakan HPI tradisional, yakni yang hanya bersandarkan sepenuhnya pada kerjasama antar negara seringkali tidak berhasil. Pemadaan kedua jenis kejahatan di atas ternyata tidak semata didasarkan pada pelanggaran universal. Hal ini dikarenakan kejahatan tidak berdimensi internasional. Misalnya pembunuhan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang menyentuh hati nurani manusia secara universal. Dengan kata lain, hal utama yang menjadi pembeda antara kejahatan internasional murni dengan kejahatan internasional berdimensi transnasional adalah apakah nilai tersebut dilanggar oleh individu kepada individu atau oleh negara langsung atau tidak langsung kepada individu, khususnya warga negaranya. Oleh karenanya, Casey menyatakan ada dua unsur yang menjadikan kejahatan internasional proper layak, yakni adanya tindakan yang dilakukan oleh organ negara atau individu perseorangan, baik berhubungan dengan bersengketa bersenjata internasional maupun non-internasional, atau ketika tidak ada sengketa bersenjata. Kemudian memiliki dimensi politik atau ideologi atau tidaknya berhubungan langsung atau tidak langsung dengan perilaku pemegang kekuasaan, baik secara negara atau kelompok non-negara yang terorganisir. Dengan demikian, sekalipun kejahatan dilakukan oleh individu perorangan, namun kejahatan tersebut harus terkait kebijakan negara atau menjadi bagian dari state criminality.
Akibatnya, unsur ini mengecilkan semua kejahatan yang bertujuan untuk mencari keuntungan pribadi, meskipun memiliki dimensi transnasional. Misalnya perdagangan anak dan wanita, narkotika, penyelundupan manusia, bahkan pembajakan atau privasi. Selain dianggap sebagai kejahatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, virasi juga dianggap untuk memenuhi unsur pelanggaran nilai universal tersebut, sekalipun virasi telah dianggap sebagai salah satu kejahatan internasional yang paling tua. KIC berpendapat bahwa dilanggar oleh virasi bukanlah nilai bersama common value, karena tujuan penangkapan pelaku tersebut lebih pengamanan kepentingan bersama di laut lepas dan bahaya kerugian akibat kejahatan virasi. Berdasarkan uraian ini, sekalipun belum terdapat definisi batasan dari kejahatan internasional yang diterima universal, praktik HPI memperlihatkan adanya tindakan-tindakan tertentu menjadi yurisdiksi pengadilan pidana internasional dikarenakan tindakan-tindakan perjanjian damai Versailles tahun 1919 adalah aturan hukum internasional pertama yang secara tegas mengakui hak pihak peserta konflik bersenjata untuk mengadili individu yang berasal dari negara musuh yang melakukan pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang. Selanjutnya, kejahatan perang diatur dalam Konvensi Jenewa tahun 1949 dan protokol tambahannya tahun 1977. Tidak semua pelanggaran yang terjadi saat konflik bersenjata dikategorikan sebagai kejahatan perang. Konvensi Jenewa menggunakan istilah grave breaches, pelanggaran berat, untuk mendefinisikan kejahatan perang, yakni grave breaches shall be those involving any of the following acts if committed against person or property protected by the convention: willful killing, torture, or inhuman treatment, including biological experiment, willfully causing great suffering or serious injury to body or health, and extensive desecration and oppression of property not justified by military necessity and carried out unlawfully and wantonly. Dalam kasus tadi ICTY, hakim menyebarkan bahwa kejahatan perang harus memenuhi unsur berikut. Yang pertama, pelanggaran serius dari hukum internasional yang melindungi hak-hak yang penting diatur dalam perjanjian internasional atau hukum kebiasaan internasional. Pelanggaran tersebut harus menimbulkan konsekuensi yang berat. Pelanggaran tersebut melahirkan pertanggungjawaban pidana individu dari pelaku. Selain itu, kejahatan perang saat ini, konflik bersenjata internasional atau non-internasional, serta target atau korban kejahatan ini adalah mereka yang dilindungi protected version. Konvensi Jenewa menjelaskan bahwa orang-orang yang dilindungi dalam konflik bersenjata adalah musuh yang luka, sakit, menyerah, serta penduduk sipil musuh. Artinya tidak semua penyerangan kepada penduduk sipil walaupun terkena dampak dalam konflik bersenjata dikategorikan sebagai kejahatan perang. Kejahatan ini sudah menjadi yurisdiksi Mahkamah Internasional sejak Nuremberg hingga ICC. Situasi konflik bersenjata khususnya antar negara, kejahatan ini memenuhi unsur internasional dikarenakan adanya keterlibatan negara termasuk organnya. Dalam hal ini tentara dalam tindakan kejahatan ini. Kemudian kejahatan kemanusiaan. Berbeda dengan kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan tidak lahir dari hukum pidana nasional negara, namun sejak awal dikriminalisasi secara langsung oleh hukum internasional, Statuta Internasional Military Tribunal London Charter tahun 1945 sebagai dasar pendirian Mahkamah Nuremberg. Selanjutnya, Nuremberg Charter 1945 merupakan instrumen hukum tertulis pertama yang mengkriminalisir kejahatan ini.
Namun jika memiliki jauh ke belakang, sejarah memperlihatkan istilah kejahatan terhadap kemanusiaan sudah lahir sejak deklarasi bersama antara pemerintah Prancis, Inggris, Rusia pada tanggal 28 Mei 1915 yang mengutuk pembunuhan massal orang-orang Turki keturunan Armenia di Turki. Pencantuman jenis kejahatan dalam Nuremberg Charter merupakan hal yang kontroversial. Pihak sekutu dianggap telah melanggar legalitas dan non-retroaktif dalam hukum pidana dikarenakan ketidakadaan hukum positif sebelumnya yang mengkriminalisasi kejahatan ini. Berbeda halnya dengan kejahatan perang yang diatur dalam Konvensi Jenewa sejak lama. Kejahatan perang berdasarkan piagam Nuremberg yaitu pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi, dan tindakan tidak manusia lainnya yang dilakukan terhadap penduduk sipil. Definisi ini berkembang seiring lahirnya pengadilan pidana internasional baik ad hoc maupun permanen setelah Mahkamah Nuremberg. Namun berbeda halnya dengan kejahatan perang, tidak adanya perjanjian internasional yang secara khusus mengatur terhadap kemanusiaan. Kriminalisasi kejahatan ini berkembang praktik hukum pidana internasional pasca Mahkamah Nuremberg memperlihatkan kejahatan ini merupakan kejahatan berdasarkan hukum kebiasaan internasional. International Law Commission (ILC) telah mengadakan sidang untuk merumuskan kejahatan terhadap kemanusiaan. Baik, saya akan menjelaskan selanjutnya yaitu genosida. Genosida adalah sebuah kejahatan yang menyangkal keberadaan sekelompok manusia karena alasan ras, etnis, agama, dan bangsa. Unsur internasional dari kejahatan ini adalah niat khusus. Pelaku menghancurkan 4 kelompok sasaran di dunia, yakni bangsa, etnis, ras, dan agama, seperti diatur dalam pasal 2 Konvensi Genosida tahun 1948. Konvensi ini berarti setiap tindakan berikut yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan secara keseluruhan atau sebagian suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama, seperti pembunuhan anggota kelompok, menyebabkan kerusakan fisik atau mental serius terhadap anggota kelompok, secara sengaja menimbulkan kondisi kehidupan pada kelompok yang dimaksud untuk mengakibatkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian. Kemudian memaksakan tindakan yang dimaksud untuk mencegah kelahiran dalam kelompok, memindahkan secara paksa anak-anak suatu kelompok ke kelompok lain. Genosida sebagai kejahatan internasional tersendiri mulai diadili di muka ICTY dan ICTR dan diikuti oleh pengadilan-pengadilan lainnya setelah termasuk ICC. ICTY dan ICTR melahirkan beberapa putusan yang dijadikan acuan hakim di pengadilan-pengadilan selanjutnya dalam implementasi unsur kejahatan genosida. Konvensi genosida berkembang menjadi konvensi yang diratifikasikan oleh banyak negara. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kejahatan agresi. Kejahatan agresi pertama kali diskriminasi sebagai kejahatan internasional yang dilakukan oleh individu dalam Nuremberg Charter 1945 pasal 6A. Nuremberg Charter berbunyi, namely planning, preparation, intention, or waging of a war, aggression, or a war, infraction of international treaties, arrangement, or executions, or participation in a common plan, or conspiracy of the accomplishment of any of the foregoing. Pasal tersebut
Pasal tersebut diterima secara luas oleh masyarakat internasional ditandai dengan diadopsinya resolusi Majelis Umum pada tahun 1946. Sebagai tindak pidana, individu yang diduga melakukan kejahatan agresi harus memenuhi unsur subjektif mens rea dalam bentuk niat. Artinya, pelaku yang berniat untuk merencanakan, ikut serta melakukan tindakan agresi dan sadar akan akibat dari tindakan tersebut. Selain orang yang hanya sekedar mengetahui dan rencana pelaku menginginkan pelaku tersebut mencapai tujuan dari kejahatan, juga harus bertanggung jawab secara praktik. Secara praktik, hukum internasional dalam hal ini mencakup jelas, konsisten. Dengan demikian, segala tindakan melawan hukum berupa serangan yang meluas kepada suatu negara yang sengaja dilakukan sebagai kebijakan negara, misalnya memiliki suatu wilayahnya atau memaksa negara korban untuk mengubah rezim pemerintahan atau politiknya, merupakan kejahatan agresi. Tidak terpenuhinya niat khusus tersebut menjadikan tindakan agresi tersebut hanya melahirkan pertanggungjawaban negara. Kemudian kejahatan internasional lain itu seperti penyiksaan, terorisme, dan itulah penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.